Sudah siap? Gih. Pripun duduknya sudah nyaman belum? Nanti sekitar setengah jam loh. Dipastikan tempat duduknya juga nyaman, enggak bikin kaku, mau selonjoran juga boleh. Nggih. Nggih. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca syahadat raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik, jamaah kajian malam Rabu kamar pasolatan di Masjid Nurhuda 19 rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah anugerahkan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua. Di antaranya kita masih dalam keadaan iman, beriman kepada Allah, berserah diri, berislam kepada Allah. Di antaranya adalah diizinkan oleh Allah. Oh iya, trouble ininya. Oh iya. Tadi apa? Diizinkan oleh Allah malam hari ini setelah sholat maghrib berjamaah di masjid ini, insyaallah kita thalabul ilmi sekitar sampai jam 6:40. 10 menitnya tanya jawab atau ada tambahan masukan dari jamaah. Dan nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita yang tidak akan mungkin kita bisa menghitung, mencatat nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di antara kesyukuran kita itu adalah kita bersyukur bisa sholat dengan nyaman. Dengan nyaman dalam arti tempatnya bersih, ada AC-nya juga, kemudian waktunya bisa di awal waktu, keadaannya terang, tidak tegang. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang pengen sholat tapi tidak ada tempat yang layak. Ada orang yang pengen sholat tapi nggak ada waktu karena saking mungkin loh ya ngurusi kerjaannya atau sibuk dengan tugasnya. Ada orang yang pengen sholat
di masjid tapi jauh atau tidak ada kebolehan diizinkan oleh majikannya, oleh juragannya, rasa neng masjid, kono neng pojok wae, ra apa-apa. Misalnya, lah kita itu alhamdulillah dalam keadaan merdeka semua kan ini ya, tidak ada yang tertekan gitu ya ke masjid, awas kalau nggak ke masjid. Semuanya insya Allah dalam keadaan atas izin Allah, atas keridhaan hati masing-masing. Ini temanya agak filosofis juga, tapi untuk mengingatkan kita semua. Saya ambil judul sujud kedua dalam sholat. Kenapa sampai dibahas ke sana? Ada sujud kedua dalam sholat. Sekarang intermezzo dulu. Kita itu minimal sujud dalam sehari berapa kali? Ya dihitung ya. Berapa kali kita sujud dalam sehari? Minimal 17 kali. Benar tidak? Silakan dihitung masing-masing ya. Subuh berapa kali sujudnya? Berapa? 4 apa 2? 4. Iya kan? Sujudnya berapa kali subuh? 4. Zuhur 8. Asar, Maghrib, Isya. Kalau begitu semuanya ada berapa? 34. Jadi kita itu minimal 34 sujud. 34 kali sujud. Makanya saya ambil sujud kedua dalam sholat. Berarti ada sujud pertama? Iya. Setidaknya itu dalam satu rakaat sujud kita itu 2 kali. Ini misalnya sholat maghrib nih, begitu selesai ruku, i'tidal, kemudian sujud. Lalu duduk dan kedua sujud, kemudian sujud lagi, baru berdiri. Nah, satu rakaatnya berarti 2 kali sujud. Nah, kita akan penekanannya kepada sujud yang keduanya itu. Lalu pertanyaan yang gampangnya, kenapa harus dibedakan perhatiannya? Apakah sujud pertama dengan sujud kedua bacaannya beda? Beda atau sama? Sama. Apakah waktu atau lamanya sujud kedua dengan sujud pertama beda? Beda, tidak beda ya? Berarti sama. Oke. Nah, ini tidak ada yang membatasi sujud pertama dengan sujud kedua itu boleh beda atau harus sama. Tetapi secara umum dari Siti Aisyah itu radhiyallahu anha disebutkan bahwa lamanya atau panjangnya ruku Kanjeng Nabi itu seperti i'tidalnya, seperti sujudnya Kanjeng Nabi. Sujudnya Nabi itu seperti ketika berdiri, ketika i'tidal, ketika ruku. Terbayang tidak itu? Lama berarti. Hampir sama. Nah, baru pertanyaannya, itu kapan? Ketika sendiri, yaitu ketika sholat malam. Nah, ini harus penekanannya ya. Kata Pak Ud, rukunya harus lama seperti sujud, sujudnya seperti i'tidal. Ya kalau pas jadi jamaah bisa ditinggal jamaah itu. Allahu Akbar lama banget. Bacaannya surat misalnya Al-Bayyinah, kan lumayan tuh sekitar 2 atau 1,5 menit. Dan rukunya 1,5 menit, yakin memang itu. Ada yang pernah nyoba sholat tasbih? Sholat tasbih itu ada yang mengamalkannya biasanya pada bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, beberapa orang ya. Itu bacaannya ditentukan. Baca subhanallahnya itu dalam satu kali rukun, ada yang 15, ada yang 10. Bayangkan kalau ketika sujud atau ketika ruku, bagi yang enggak biasa sujud dia membaca bacaan tasbih tertentu sebanyak 10 kali. Begitu mau Allahu Akbar kelayang. Kalau tidak biasa sujud. Qiyadakumullah, bahwa sujud kita dalam salat itu 2 kali betul setiap rakaatnya, sehingga minimal ada 34 kali sujud. Ada yang istimewa ini, sujud
banyaknya sujud dalam satu rakaat dengan ruku beda enggak jumlahnya? Satu rakaat. Ruku itu berapa kali? Ruku satu rakaatnya satu kali. Kalau satu rakaatnya sujud berapa kali? Dua kali kan? Kalau begitu ada perhatian khusus. Kok sampai sujudnya 2 kali? Rukunya yang tidak 2 kali. Beda ketika sholat gerhana. Kan diulang-ulang ya. Ini kalau secara umum sholat rukunya itu 1 kali, sujudnya 2 kali. Artinya sujud pertama dan sujud kedua itu harus ada perhatian khusus dari kita. Apa hikmahnya? Ini beberapa menyebutkan tentang kenapa 2 kali sujud dalam 1 kali sholat, dalam 1 rakaat sholat. Pertama, disyariatkannya pengulangan sujud, yaitu ada sujud pertama dan sujud kedua. Setiap rakaat menunjukkan harusnya kita bertawadhu di hadapan Allah. Jadi kita itu tersungkur, menyungkur sujud itu 2 kali. Diulangnya itu sebagai wujud tawadhu, merendahnya diri kita di depan Allah, di hadapan Allah. Boleh petantang-petenteng ibaratnya berdiri tegak. Boleh ketika ruku itu, ada yang menyebutkan itu adalah berdiri itu pemanasannya. Itu pertengahannya ruku. Begitu sujud, itu sudah kita merendah di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, bahwa sujudnya 2 kali menunjukkan bentuk syukur atas keistimewaan Allah terhadap kita dalam berkhidmat kepada Allah. Syukur kita, sujud kita itu sebagai wujud syukur. Makanya ada 2 kali. Jadi tapi tidak boleh juga ada yang protes misalnya, loh kenapa kok tidak 3 kali? Semakin banyak kan berarti semakin tawadhu. Nah, hadirin rahimakumullah, mengenai sholat itu sudah ada tuntunannya jelas, aturan-aturannya sudah jelas. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, karena sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, apa hikmahnya kok sujudnya sampai 2 kali? Yaitu untuk menyadari, untuk kesadaran kita tentang penciptaan, yaitu penciptaan diri kita, kehidupan kita, serta kematian. Ini secara umum. Nanti ada pendapat khusus dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kan sujud ada 2. Sujud pertama, terus duduk di antara sujud, terus sujud lagi yang kedua, baru berdiri atau tahiyat. Sujud pertama, apa maknanya ini? Itu menjadi isyarat tentang penciptaan kita, bahwa kita itu tercipta dari tanah. Kita disuruh mencium, menyentuhkan anggota sujud kita itu ke tanah, supaya kita itu sadar, ingat bahwa kita itu diciptakan dari tanah. Itu sujud pertama. Lalu sujud kedua itu maknanya apa? Sujud kedua pertanda bahwa kita itu nanti mati, kemudian dikembalikan juga ke tanah. Ingat kita itu awalnya sujud pertama itu supaya ingat tanah sebagai awal penciptaan kita. Nanti pun demikian, sujud kedua pun kita bakal mati kembali ke tanah. Adapun duduk di antara 2 sujud, apa maknanya? Maknanya bahwa betapa singkatnya antara kehidupan itu. Kehidupan kita itu singkat. Di antara sujud, duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi. Kita itu awal dari tanah, kemudian hidup sebentar. Dan dalam waktu yang sebentar itu, makanya kan bacaannya Allahumma gfirli, warhamni wazburni wahdini warzukni. Doanya itu mohon ampun. Jadi penuh dengan permohonan ampun selama kita hidup. Itu simbolisnya, filosofis dari gerakan duduk di antara 2 sujud. Kita diapit sujud itu
duduk di antara sujud itu diapit oleh 2 sujud. Ya. Kok kenapa sih kayak gini aja harus dibahas? Ini supaya yakin kita itu gerakan sujud kita itu benar-benar tidak asal gerakan seperti mohon maaf nungging. Tapi kita memang sujud ada dasarnya, ada filosofisnya, supaya semakin kita sujud, semakin banyak sujud, maka kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Lalu perkara mengenai asari sujud, apa itu namanya? Bekas sujud, ada yang mohon maaf ya, mungkin ada beberapa orang atau tidak ada sama sekali. Di bagian jidatnya itu, dahinya ada hitam. Apakah itu asari sujud? Bisa jadi. Secara fisik, orang yang biasa sering sholat, mungkin karena gesekan antara kulit dahi dengan alas, misalnya karpet atau sajadah, maka akan ada gesekan-gesekan akhirnya membuat hitam. Bekasnya itu tandanya. Tetapi yang dimaksud dengan asari sujud, seperti dalam surat Muhammad itu, bukan itu saja maksudnya. Yakni ada bekas-bekas dia itu sholat dalam kehidupan sehari-harinya. Perilakunya menggambarkan bagaimana dia sholat. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil. Jadi tidak ada rasa takut terhadap makhluk. Ya. Dan seterusnya sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu kalau sebisa mungkin akhir kita diakhiri dengan penuh kebahagiaan, memberikan salam ke lingkungan sekitar. Jadi tidak sampai hidup yang sekali ini membuat orang lain tidak nyaman. Bikin orang lain nyaman itu termasuk jadi min asaris sujud, dari bekas atau tanda orang yang sholat atau sujud. Nah, kalau dari ayatnya ini yang menguatkan dari yang tadi disampaikan, yaitu surat Toha. Ini dibaca ketika biasanya kalau pas melempar apa itu namanya? Gumpalan mau ke kuburan. Batu apa namanya? Tanah ya yang dilempar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha tukhrijukum taratan ukhra. Ini surat Toha ayat 55. Dari bumi, dari tanah itulah kami menjadikan kamu. Kami itu maksudnya Allah menjadikan kamu, dan kepadanya, maksudnya kepada tanah, kami akan mengembalikan kamu manusia. Dan daripadanya, dari tanah itu kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Maksudnya dari bumi nanti setelah kita mati, masuk ke dalam alam kubur, ke bumi, nanti akan dikeluarkan lagi. Wa minha tukhrijukum taratan ukhra. Kami akan mengeluarkan kembali, yakni pada saat kiamat. Tiupan sangkakala yang ke berapa? Nanti sangkakala itu trompet raksasanya ditiup berapa kali? 3 kali, 2 kali atau 1 kali? Nah, yang pertama, kalau bayang baca sayhatan wahidatan di salat Yasin itu, kalau makanya kenapa sih orang kok dianjurkan malam Jumat baca surat Yasin? Ben kelingan kiamat, mati. Ada teriakan, ada yang disebut dengan trompet itu, sayhatan wahidatan. Teriakan pertama itu akan menghancurkan, akan mematikan semua makhluk yang hidup. Yang sudah mati bagaimana? Dimatiin lagi? Ya enggak ya. Makhluk yang ada di atas bumi ini, begitu malaikat Israfil meniup sangkakalanya, enggak usah membayangkan seperti apa ya, karena itu luar biasa kan, seluruh dunia, seluruh bumi ini ditiup, maka setiap yang bernyawa akan mati dengan caranya yang berbeda-beda. Mati semua. Jadi rata, tidak ada yang hidup. Itu tiupan pertama. Tiupan kedua yaitu apa? Akan dibangkitkan lagi dari tanah. Dari sini taratan ukhra. Wa minha tukhrijukum taratan ukhra. Dan dari bumi, dari tanah juga kami akan mengeluarkan kalian semua
pada suatu waktu nanti, yaitu pada saat kiamat. Lalu ada yang iseng bertanya, "Pak, saya misalkan si fulan matinya tenggelam di laut, nggak tahu tuh. Lalu bagaimana dia itu mau dibangkitkan? Kan di laut, bukan dari tanah." Itu kan laut itu kalau di bumi ya, itu kan mesti ada bagian tanahnya, ardonya itu, buminya. Karena ada gaya gravitasi kan airnya nggak tumpah ya. Itu membayangkan, jenengan membayangkan bumi itu sekarang kan seolah-olah datar gitu kelihatannya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari luar angkasa, bulat. Makanya kalau di anak-anak SD itu ada tata surya, loh buminya kok bulat? Lah berarti kita gimana ini? Begitu berputar kok nggak terasa berputar? Bumi itu kan mengalami masa rotasi dan revolusi, muter. Nah, masanya itu muter, tapi tidak terasa oleh kita. Saking seimbangnya itu kuasanya Allah. Muter, kita muter. Apa buktinya? Matahari itu seolah-olah matahari yang berjalan, padahal yang berjalan adalah buminya. Makanya ada ilmuwan dulu, siapa itu? Siapa? Copernicus, bukan, yang maksudnya yang di orang Italia itu yang menyatakan bahwa dia bertentangan dengan pendapatnya para yang dari gereja itu. Kalau orang gereja menyebutnya, orang Nasrani sana biar zaman dulu ya, matahari yang mengelilingi bumi. Tapi kalau si tokoh ini dia berpendapat bahwa bumi yang mengelilingi matahari. Siapa namanya, Pak? Galileo itu ya. Nah, itu kan dipancung itu, Pak. Gara-gara berpendapat yang tidak sesuai dengan keyakinannya mereka. Beda kalau dalam Al-Qur'an. Ya, surat Yasin juga tuh. Wasyamsi tajrilaha itu dan seterusnya kan berputar dalam di rotasinya. Wasyamsi wal qamara. Jadi lupa saya. Ya, itu kok ayat-ayat di bawah, di bagian Yasin bagian bawah. Oke, intinya apa? Kita itu nanti dikeluarkan dari bumi setelah semuanya mati. Ini mumpung Bu, mumpung jenengan masih ada di dunia, masih bisa untuk sholat, masih bisa menjadikan bumi ini untuk sholat. Sebelum bumi itu kita ditelan oleh bumi, maka pastikan kita sholatnya benar, tenanan, selagi masih ada kesempatan untuk sholat. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah, hidupnya di atas tanah dan bakal kembali ke tanah. Makan juga dari tanah ya. Itu ada yang, masa sih manusia dari tanah? Nah, nanti orang ilmiah menyebutkannya. Jadi makanan-makanan kita itu semuanya awalnya tumbuh-tumbuhan kan di tanah. Kita makan tumbuhan secara tidak langsung juga dari tanahnya itu. Bukan langsung kita makan tanah ya. Jadi ada prosesnya. Maka sujud kita selama masih hidup di dunia menjadi bukti yang bisa kita tunjukkan kepada Allah kelak di akhirat, bahwa dulu itu kita pernah sujud, kita pernah jadikan bumi untuk tempat sujud kita, yakni untuk sholat. Loh kok bisa? Karena begini, meskipun jadi orang yang jarang, orang yang gak pernah sholat, sujud di dunia, maka di akhirat dia bakal tidak bisa sujud. Orang yang biasa sholat saja, orang yang munafik kan sholat juga, dia belum tentu bisa sujud ketika di akhirat. Karena dalam masa-masa kelak di akhirat disebutkan bahwa nanti akan ada perintah untuk sujud semuanya. Kamu itu, maksudnya makhluk-makhluk itu diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sana kelak dalam masa-masa sebelum diputuskan nanti mau ke surga atau nerakanya, disuruh sujud semua. Maka apa? Ketika ini dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam, yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un.
pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak bisa untuk bersujud. Padahal mestinya di dunia dia kuat, tapi tidak bisa ketika di akhirat nanti. Kenapa enggak bisa sujud? Karena tidak terbiasa untuk sujud, tidak terbiasa untuk sholat. Makanya sekali lagi, mumpung kita masih dianugerahi Allah kenikmatan hidup, maka sholatnya dibenerin, dimaksimalkan, dioptimalkan. Kalau mencapai sholat khusyuk mungkin ada butuh proses, butuh waktu, butuh cara. Setidaknya jenengan begitu wancine sholat, lakukan sholat. Nah kalau di sini insya Allah oke semua ya. Tapi kan di luar belum tentu. Ada orang yang waktunya sholat malah biasa-biasa aja. Waktu azan biasa, qomat biasa. Orang pulang dari masjid habis sholat biasa. Datang azan untuk sholat yang kedua, tetap juga nggak mau sholat. Mungkin ada. Tugas kita itu, masih ingat nggak saya sampaikan itu di Pak Bulurah kemarin? Bagaimana? Nyolat ke wong urip luwih angel ketimbang nyolat ke wong mati. Menyolatkan orang hidup itu lebih sulit dibandingkan menyolatkan orang mati. Nah ini saya mengutip dari oleh-olehnya Kang Iwa. Kang Iwa itu salah satu takmir masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan yang mengikuti Marbot. Jadi Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah yang diadakan Sragen 1 sampai tanggal 8 Juni. Kalau di sini ada anggota takmir, pernah di grup di-share oleh Pak Wahyu. Nah, di antaranya itu yang ikut adalah Kang Iwa. Beliau menyampaikan ketika oleh-oleh itu disampaikan kepada takmir, sesama takmir di Ahmad Dahlan, menyolatkan orang hidup itu lebih sulit dibandingkan menyolatkan orang mati. Maknanya ngajak orang untuk sholat itu butuh perjuangan luar biasa. Tetapi orang mati mesti mau disolatkan. Ya, mau di masjid, hayu, di rumahnya, hayu, di mushola, hayu. Tidak ada sejarahnya orang mati disolatkan protes. Kalau ada yang protes malah lungo kabeh ya. Misalnya si fulan disolatkan di rumahnya terus gak protes, begitu mau disolatkan ada pada takziah itu mau nyolat mayit, dia bangun lagi, sorry ya, masa aku disolatkan di sini, pindahin ke masjid, aku kan suka ke masjid misalnya. Kayaknya nggak ada itu orang mati begitu ya. Kalau ada itu adalah fiktif ya. Nah tapi kalau orang yang hidup diajak sholat, mesti ada aja alasannya. Ada alasannya. Makanya jangan sampai Allah paksa kamu, dipaksa untuk sholat itu setelah kamu merasa atau dalam keadaan sakit. Tidak mau menggunakan kaki ke masjid, begitu kakinya lumpuh atau kakinya sakit baru kerasa, aduh tenan aku pengen neng masjid. Ora kuat ora iso. Aku boyok ini misalnya ya, atau yang lain. Boyokan ya, atau tangannya pas matanya atau apanya begitu sakit baru pengen. Nah, mumpung masih sehat maka kita maksimalkan untuk sholat di masjid. Hadirin rahimakumullah, ini pertanyaan berikutnya nih. Ngajak orang untuk sujud, maksudnya untuk sholat, dengan ngajak orang membangun masjid, pilih mana? Oh, nggak mau? Ngajak orang untuk sholat dengan ngajak orang membangun masjid, lebih mana? Lebih baik mana atau lebih sulit mana menurut jenengan? Lebih sulit ngajak orang lain untuk sholat. Yakin itu. Ini saya beri contoh aja ya. Di masjid ini karena saya bagian dari untuk senang sholat. Jika kualitas dan kuantitas sujud para sajidin, orang-orang yang sholat, yang sujud bertambah baik,
maka itu akan berbanding lurus dengan terwujudnya khairatul ummah, ummah yang terbaik. Oke, hadirin rahimakumullah. Ini juga untuk masukan untuk takmir ya. Jadi bagaimana cara mengajak memakmurkan masjid? Karena yang memakmurkan masjid itu pertanyaannya kembali begini. Siapa yang masjid itu milik siapa? Masjid itu milik siapa? Milik Pak Dawam dan CS-nya, atau milik yang wakif, atau milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Kalau jamaahnya itu berarti siapanya Allah? Hamba Allah, ya. Berarti dia yang datang ke sini adalah tamunya Allah. Maka kalau ada orang yang ngurus masjid, takmir masjid, bersyukurlah. Ini innama ya'muru masajida. Malah yang ini ya. Nah, di sini. Nih yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman, enggak percaya kepada Allah, dia tentu tidak akan mau memakmurkan masjid. Udah kuncinya di situ. Yang ini ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yaumil akhir. Terus kesininya wala yahsya illallah. Jadi orang yang mau memakmurkan masjid, takmir, itu adalah orang ya dia itu hanya takut kepada Allah. Tidak takut kepada yang lain. Oke. Lalu apa ini? Ini ilmunya dari sana. Supaya supaya masjidnya makmur. Makmurnya masjid itu kan dari banyaknya jamaah. Ya, jamaahnya yang sholat di sini tuh banyak. Dan bukan sekedar untuk sholat saja, tetapi takmir memfasilitasi kebutuhannya jamaah. Apakah rukuhnya, apakah karpet untuk sholatnya, tempat wudunya, sarung, Al-Quran, dan lain-lain. Lalu apa ini strateginya? Nanti mungkin bisa dibahas di takmir sini ya. Yaitu buat grup WhatsApp Jamaah Masjid Nurul Huda 19 Grondong. Masukin semua. Ini di sini ada berapa orang Pak Uji? Terdaftar? 44. Jadi 44 jamaah. Kalau ini dimasukkan ke dalam grup, terus bertambah lagi siapa yang datang, misalnya ada yang dari Almanar, Nas namanya siapa, sering kesini, dimasukin ke grup. Terus seperti yang sekarang dibangun oleh Masjid Takmir Masjid Ahmad Dahlan. Lalu apa hikmahnya? Ini terinspirasi dari masjid yang ada di Seragen. Disampaikan di sana bahwa di masjid itu punya anggota grupnya itu 40.000 orang jamaah. Setiap orang yang datang ke sana disambut, dimintai nomornya. Jenengan namanya siapa, nomornya berapa, alamatnya mana. Padahal orang musafir dimintai. Sampai ada 40.000 nomor, 400.000 kalau tidak salah. Anggota grup di WA-nya. Lalu apa hikmahnya? Ketika si takmir ini butuh program, sampaikan. Cuma mengingatkan aja di grup, silahkan yang mau berinfak 1.000 untuk hari ini kami terima. 1.000 rupiah. Tapi kan ada 400 orang, 400.000 orang. 400.000 dikalikan 1.000 berapa nolnya? Banyak nolnya kan? Pak Tatom yang hitung. 400.000 ada berapa nolnya? 5 ditambah 3 nolnya jadi berapa? 8 ya. Kalau 8 berarti berapa juta itu? 400 apa 40? 400 juta dalam sehari. Anggap separohnya aja 200 juta. Jadi begitu ada pengadaan, ini mau ngadain program ini, cuman di grup aja, bismillah, ini ada program, insya Allah amanah, pertanggungjawabannya bisa dipertanggungjawabkan. Silahkan donasi 1.000 rupiah minimal ke rekening ini. Rekeningnya begitu selesai, dibatasi waktu 1 Jumat ke Jumat, ditampilkan dalam PDF. Kalau mau lihat silahkan. Orang nggak mungkin juga kan ngetek segitu banyaknya, berapa halaman itu PDF-nya.
Jadi seperti itu caranya. Nah, ini kalau di sini juga boleh ini. Jadi 1.000 dalam 1 minggu untuk 400.000 jamaah. Padahal orangnya ada yang di Solo, ada yang di Kalimantan, karena cuma singgah. Cuma singgah, dia dimasukin grup, dimintain nomor, kemudian begitu ada informasi sampaikan. Masjid Nurul Huda mau bangun gapura, misalnya sana, butuh dana 10 juta. Silahkan berdonasi 1.000 rupiah atau lebih ke rekening ini. Yes. Udah. Itu karena sudah manajemennya sudah canggih. Nah di sini kan alhamdulillah nanti dengan bantuan Mas Sandy itu sudah ada menggunakan IT, mudah-mudahan jadi semakin leluasa untuk pengumpulan donasi atau infaknya. Apakah mengkhawatirkan di masa-masa seperti ini, Nggih. yang namanya internet seperti ini nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Nggih. Bisa jadi kalau orang yang ini bisa jadi, tapi ini kan satu rekening. Satu rekeningnya amanah. Misalnya pakai apa Pak? BPD ya? BRI. Oh, BRI. Ke BRI satu nomor itu orang mau ngasih 1.000 kan nggak mungkin juga dia infak 1.000 bayarnya jam 6.000 setidaknya 10.000 lah atau berapa. Nah, 10.000 dikalikan berapa. Adapun mengenai bisa kebocoran ini yang kemarin disampaikan di sana itu tidak ya, karena memang benar-benar amanah disampaikannya luar biasa. Ini sudah terbukti ketika Ramadan kemarin ada QR di sana. Donasinya kan alhamdulillah ya Bu Tiwang ya, yang untuk takjilan dan lain-lain. Itu bisa. Sebenarnya itu bisa dikembangkan. Karena kalau di masjid sana itu kan dipatenkan, di brandingnya itu adalah masjid singgah. Masjid singgah. Jadi 24 jam itu full open. Mau tiduran boleh, asal jangan di dalam. Yang di atas kalau mau tiduran di lantai 2. Ada yang mau ngecas HP boleh. Ada yang bikin kopi silahkan, air panas nyanding. Itu infaknya. Ini sekarang sudah mulai nyicil ke sarapan pagi ada. Yaitu orang-orang yang singgah di takmirnya memang harus greteh. Padahal takmirnya nggak digaji. Namanya siapa? Di mana Mas? Ngobrol-ngobrol. Oh ini lagi pada perjalanan. Bisa nomor HP-nya ditulis, dimasukin grup. Nah, di sini ada enggak? Jenengan ikut takmir mboten, Pak jamaah? Pak Tatom ikut enggak? Ikut. Jamaah yang Masjid Ahmad Dahlan? Nggih. Pak Haris? Diundang juga? Nggih. Itu sudah nyicil. Jadi setidaknya orang itu kan mungkin hari ini belum terketuk hatinya. Kan dalam 1 minggu itu dalam 6 hari ya mungkin mikir-mikir, begitu hari Jumat baru dia ngasih donasinya. Itu bisa ditiru oleh Masjid Nurul Huda 19. Hadirin rahimakumullah. Itu ya. Kemudian ini saya mendapatkan pesan. Ini untuk antisipasi bahwa di Sleman itu sudah ada, ini menyebut merek ya, ada tempat namanya Outlet 23 yang di sana diperbolehkan menjual minuman yang homer gitu ya, memabukkan. Nah, siapa tahu di sini di lingkungan Banguntapan atau di Glondong khususnya ada yang sembunyi-sembunyi berani menjual minuman yang membahayakan itu. Saya menyarankan sebaiknya stop, dibuang atau diserahkan kepada yang ngasih. Ini nanti akan ada gerakan semacam penolakan terhadap pasar ini. Jadi sudah ada outlet 23 yang di Sleman itu sudah banyak. Jadi dari NU, dari Muhammadiyah, dari LDII sudah mengajukan protes resmi karena minuman keras itu dijual bebas dengan alasan sudah mendapatkan izin di Sleman atau kalau Bantul. Mudah-mudahan jangan. Artinya kalau sudah dijual bebas, anak kecil yang belum layak itu yang di bawah umur beli asal dia punya uang, ya silahkan. Ini khawatir kalau ada di lingkungan kita, di lingkungan Glondong, di lingkungan Banguntapan, di lingkungan Bantul. Ini pesannya, sampaikan kalau ada yang menjual itu stop. Takutnya nanti berurusan dengan diantaranya dengan pihak berwajib. Ya,
Ini sudah. Itu terkait dengan informasi dari pesan itu ya. Oke, berikutnya ini dari stop aja deh. 5 menit lagi silakan, ada yang menambahkan? Biar saya nggak ngomong terus. Dari mulai Pak Yanto. Pak Sukir. Gitu kan? Pak Sinten Pak saya lupa. Pak Ikhlas. Terus sampai ada pertanyaan atau mau menambahkan? Ini Pak saya. Oke, Pak Uji. Caranya komunikasi misalnya ada jamaah dari luar numpang sholat di sini. Oke. Nah, kalau tanya Pak nomor HP itu berapa ya? Oke. Enggak curiga sih yang dari pihak yang ditanya. Oh iya, sip. Pertanyaannya bagus itu. Ini saya jadi ceritain bagi yang karena di takmir Masjid Ahmad Dahlan itu dia pakai rompi. Ya, rompi coklat itu. Ada tulisan takmir. Kan dia standby di situ, jadi mulai tarik. Ada yang biasa, ada yang nggak biasa. Ditanya, obrolannya nggak langsung. Nomor HP-mu berapa? Tak catat? Enggak. Tapi diajak ngomong-ngomongan. Dilihat kalau ini orangnya enak diajak ngomongnya, lanjut untuk minta nomor HP. Kalau enggak, cuma ditanya dari mana, tujuannya kemana, ada yang bisa dibantu, kemudian kepentingannya apa, sampai di sini kira-kira apa sih kesan pesannya kok mampir di sini. Nah kalau sudah ada connect, omong-omongannya enak, baru minta nomor HP. Disampaikan ini program masjid ada begini. Barangkali jenengan ada kelebihan rezeki, silahkan nanti menghubungi kami. Boleh tidak kami minta nomor HP jenengan? Ya, itu di sana itu takmirnya pakai rompi coklat. Takmir yang standby di sana, yang biasa bersih, kemudian nyediain nyuci gelas dan lain-lain. Itu ya Pak Uji. Kalau di sini kan jenengan nggak standby di sini terus. Jadi siapa yang standby di sini itu yang ditugaskan. Nah, memang perjuangan ya. Yang membantu tuh bukan siapa-siapa tapi Allah. Karena di rumah Allah ya. Tamunya Allah, kita mengagungkan tamu Allah, mesti Allah akan agungkan kembali. Ingatan nggih Pak Uji ya. Ini sepertinya masih teoritis, tapi silakan jenengan survei takmir sini ke takmir Ahmad Dahlan. Ya, ke takmir Ahmad Dahlan. Melepaskan nomor HP itu nantinya takutnya gini Pak, misalnya orang yang tidak bertanggung jawab itu biasanya kan kerjanya di masjid, aparat masjid, dan kalau orangnya itu tidak ikut ke masjid sebetulnya. Atau kalau nanti terus nomor HP-nya, nomor ini terus nanti disalahgunakan malah bahaya. Tapi insya Allah ya. Jadi memang dimasukkannya itu selektif ya. Yang mudah-mudahan jangan sampai ada yang sampai berinisiatif untuk negatif nih. Ya kita perlu dicoba memang ya. Yang lain, ibu-ibu, Bu Hajah mana? Bu Hajah tadi ada Bu Hajah. Oh pulang dulu, ada tamu mungkin ya. Monggo Bu, tanya. Pak Tatom mau tanya atau Pak Mami? Bapak-bapak, ini masih sepertinya teoritis ya, tapi mudah-mudahan mengingatkan kita betapa pentingnya untuk sujud yang kedua terutama. Nggih, kalau tidak ada kita akhiri. Oh iya, ini saya rencana ya. Ini kan sudah pertemuan ke 191. Insya Allah 9 kali lagi itu pertemuan yang ke 200. Nah saya punya ide ini, bagaimana kalau pas pertemuan 200 kita adakan bagi-bagi door prize. Nah, jadi door prize, siapa yang mau mengasih door prize terserah apa saja, sebanyak 44 G. 44. Nanti saya bikin pertanyaan. Kategorinya door prize. Karena ini inspirasi dari masjid yang ada di sana dekat SMA 2 Banguntapan, SMA 1 Banguntapan. Itu ada door prize-nya dari jamaah. Ada yang cuma sabun mandi, ada yang deterjen dibungkus koran, nanti terus dibagikan. Itu seneng. Orangnya bertambah banyak, datang anak kecil pun ada yang cuma permen, dan saya juga dapat gede banget. Ternyata setelah dibuka sampai rumah apa Bun? Buka apa? Tabungan. Celengan ayam gede banget. Ini spesial buat Pak Ustadz. Masya Allah. Isinya apa? Saya hati-hati ya. Oh iya, bayangan saya itu apa gitu ya. Begitu sampai rumah, celengan. Oh, berarti disuruh nabung.
Ini nanti yang pertemuan ke-200 ya. Apakah di mana di khusus jamaah yang minimal 44 orang ini. Jadi ada sekitar 9 pertemuan itu bulan September awal mungkin ya. Juli, Agustus, September mungkin ya. Yang ke-200. Barangkali ada yang punya kelebihan rezeki atau mau ada inisiatif untuk 200 pertemuan kita, ya silahkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kegiatan kajian malam Rabu Pasolatan di masjid ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.